Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wadud Falanugroho, NIM 211344194. Saya akan memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu DRA Aini Nur Aini, MSI, Prodi BKI, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pertanyaan ke-1, sebutkan pengertian emosi, bentuk emosi, dan bagaimana cara memanage emosi menurut analisis saudara. Menurut Sarlito W. Sarwono, emosi adalah reaksi penilaian positif atau negatif yang bersifat kompleks dari sistem saraf seseorang terhadap rangsangan yang datang baik dari dalam dirinya sendiri atau rangsangan dari luar. Bentuk-bentuk emosi. Yang ke-1, emosi takut, 2, emosi cemburu, 3, emosi gembira, 4, emosi marah. Cara memanage emosi: 1. Menarik napas yang dalam dan lambat ketika marah. 2. Membaca istighfar dalam hati. 4. Berolahraga seperti bersepeda, jalan kaki, dan lari dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengambil air wudhu, kemudian membaca Quran dan sholat sunnah 2 rakaat. Yang keempat, yaitu berkonsultasi dengan ahli psikologi dan konselor yang kita percayai. Pertanyaan kedua, apakah yang disebut dengan motivasi dan apa pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang? Motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Motivasi sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang karena motivasilah yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan guna mencapai keseimbangan di dalam dirinya, untuk mencapai perasaan puas, gembira, aman, merasa dihargai, merasa berhasil, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai seorang pendai atau konselor, mengapa ilmu pengantar psikologi amat penting dalam bimbingan konseling Islam di masyarakat? Ilmu pengantar psikologi amat penting dalam bimbingan konseling Islam di masyarakat karena dalam ilmu tersebut kita diajarkan tentang manusia, fungsi-fungsi psikisnya, kekhususan individual termasuk intelijensi dan kepribadian, interaksi sosial dan gangguan mental yang terjadi pada manusia, dan manusia adalah objek dalam konseling, dan pengetahuan tersebut membantu konselor dalam memahami kliennya. Pertanyaan keempat, menurut Hippocrates bahwa jenis-jenis kepribadian yang dimiliki manusia ada 4. Sebutkan dan jelaskan dan berikan contohnya. 4 jenis kepribadian menurut Hippocrates. Yang ke-1, tipe sanguinis adalah sangat periang, dipengaruhi oleh sebagian besar dalah. Contoh, suka berbicara, ekspresif, ceria, penuh rasa ingin tahu, mudah bergaul, cenderung ekstrovert. Yang kedua yaitu tipe flegmatis adalah lamban, tak bersemangat, dipengaruhi oleh kelenjar ludah. Contoh itu tenang, imajinatif, menghindari konflik, berempati, penyayang, dapat dipercaya, cenderung introvert. Yang ketiga yaitu tipe melankolis adalah sering murung, sedih, murung, banyak dipengaruhi oleh empedu hitam. Contohnya selalu di belakang layar, kurang senang bila menjadi pusat perhatian, perfeksionis, suka menganalisis hal-hal yang mendetail, sensitif, peka, suka kesunyian. Yang keempat yaitu koleris adalah pemarah, cepat bereaksi, banyak dipengaruhi oleh empedu kuning. Contohnya sangat cocok menjadi pemimpin, fokus dalam melakukan sesuatu, cenderung ekstrovert, terkesan kurang ramah, tegas, percaya diri. Pertanyaan kelima yaitu apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang dari masa remaja sampai dewasa akhir? Jelaskan dan berikan contohnya. Yaitu hereditas, keturunan atau bawaan. Misalnya menurunkan sifat dari orang tuanya yang pemarah atau penyambar, bisa juga pendiam atau cerewet. Dari tubuh seseorang misalnya rambutnya lurus, bergelombang, ikal, dan lain sebagainya. Dari gen orang tuanya yang cerdas, biasanya juga menurunkan kepada anaknya yang cerdas. Faktor eksternal yaitu dari lingkungan. Misalnya seseorang yang berteman dengan seseorang yang rajin atau malas, dia lambat laun akan terbawa oleh temannya karena saking seringnya bergaul dengan temannya tersebut. 2, pendidikan. Misalnya dia menemukan lingkungan sekolahnya atau kampusnya, pelajaran atau mata kuliah yang berkaitan dengan agama, akidah, akhlak, atau ilmu kalam, maka otomatis cara berpikir dan bertindak pun akan berbeda dari sebelumnya karena didominasi oleh pengetahuan yang dia pelajari di kampus atau di sekolahnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.